Saatnya ngobras. Ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras, Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini ya. Seperti biasa, program ini akan menghadirkan obrolan sehat yang dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley. Seperti biasanya hadir hari ini. Halo Mbak Anita, wah, halo. cerah sekali. Ungu Ya. Dan juga ada Mbak Rinda sebagai customer service kita. Selamat pagi Mbak. Halo Anita. Pagi. Sehat ya semuanya ya. Sehat, ceria kita juga ya. Sahabat sehat juga ya. Kita bisa bertanya juga buat kamu. Silahkan bertanya selama talk show ini berlangsung melalui nomor telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Silahkan kirimkan pertanyaannya melalui SMS, WhatsApp, dan juga bisa telepon langsung. Nah, hari ini kita langsung saja yang ngobrol sehat untuk membahas penyebab pusing dan juga areanya. Nah, apakah yang dimaksud dengan areanya untuk penyebab pusingnya dan juga apa aja sih kira-kira yang pernah kamu rasakan? Boleh langsung dikonsultasikan selama talk show ini berlangsung. Langsung aja kali ya, kita mendengar penjelasannya dari Mbak Shirley. Ya baik, terima kasih Mbak Anita. Terima kasih kembali. Saya akan nyapa dulu nih sobat sehat yang lagi di rumah ya, atau yang lagi di jalan. Tetap berhati-hati, jaga kesehatan, dan yuk dengerin terus sampai selesai ya. Harus. Kita. Nah, hari ini kita bakal bahas nih mengenai penyebab kepala pusing dan areanya itu di mana saja, itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan atau penyebabnya. Nah, pernah nggak sih mungkin Mbak Nita, Mbak Rinda pusing? Pernah ya? Pernah. Pusingnya bukan karena rumus ya, tapi beneran pusing karena lelah gitu. Pusing karena lelah, pusing nggak ada uang jajan mungkin ya, pusing banyak bayar tagihan ya, tapi nggak deh ya. Bisa begini, kita juga, saya juga sering merasa pusing juga ya, tapi pusing itu wajar sih ya, karena semua orang juga merasakan namanya pusing, semua orang pernah. Tetapi jangan salah ya, jadi pusing itu sebenarnya alarm tubuh kita ya, alarm tubuh kita terkait dengan adanya sakit di area kepala kita. Macam-macam sih orang kan kalau pusing nih. Kalau Mbak Nita biasanya kalau suka pusing nih di area mana Mbak? Kalau Nita pusingnya migrain biasanya sebelah. Iya. Kalau Mbak Rinda? Di sini sih Mbak, atas kepala sini deh. Di atas kepala ya. Nah kan beda ya, beda. Nah saya juga kalau saya pusing biasanya saya di area mata saya, jadi rasanya nyut-nyut gitu ya. Nah, memang tiap orang itu beda-beda, tergantung masalah kesehatannya dia, tergantung dari apa yang sedang terjadi dalam tubuhnya terkait dengan metabolismenya mereka. Nah, kalau kita kadang ngerasa gini ya, ada area-area pusing yang biasanya kita tahu kan, kayak tadi Mbak Nita bilang sebelah ya kan. Kalau saya dekat area mata, kalau Mbak Nita di Mbak Rinda di area ubun-ubun dekat atas kepala ya, itu memang beda-beda. Jadi gini, nah kita kenalin dulu ya. Jadi kadang-kadang kita ngerasa yang namanya pusing itu ada macam-macam. Ada pusing tadi seperti yang dibilang Mbak Rita itu hanya di area kiri atau area kanan saja, disebut dengan sakit kepala migrain ya. Nah kalau tadi Mbak Rinda dia sakit di bagian atas kepala ya, itu namanya cervicogenic. Apa itu nanti kita akan bahas ya. Jadi dia hanya ada nyeri di bagian atas, dekat ubun-ubun kita sini ya, kalau adik-adik bayi ya kan. Nah kemudian ada yang sakit kepalanya tuh di seluruh area, rasanya kok sakit semua ya, kok nggak enak. Nah itu namanya sakit kepala tension ya, yang melayang-layang gitu ya. Melayang-layang, kemudian rasanya nggak enak. Ini biasanya penyebabnya stres ya, stres. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi saya kasih dulu area-areanya. Jadi ada yang sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja yang disebut dengan migrain. Ada yang hanya bagian atas kepala saja yang disebut dengan cervicogenic ya. Kemudian ada yang sakit kepala tension, itu semua area. Rasanya pusing, nggak tahu di mana areanya, nggak tahu, pokoknya kepalaku pusing. Nah gitu. Karena ada orang begitu ya rasanya. Kemudian ada juga yang rasanya itu hanya di bagian mata kayak saya, itu namanya cluster. Jadi sakit kepala cluster, jadi hanya di bagian kiri atau kanan mata. Kemudian ada juga yang namanya sakit kepala TMJ, artinya temporomandibular ya joint syndrome. Temporomandibular joint syndrome itu dia karena adanya radang di area rahang kita. Jadi biasanya sakit di pelipis sini
ya di bagian pelipis. Banyak ini. juga ya berbagai macam pusing-pusing ya. Iya. Kita baru tahu tuh yang sindrom joint tadi. Ya, jadi itu joint syndrome ya, temporomandibular joint syndrome itu ada tulang ya, area mandibular di sini ya, itu mungkin terjadi peradangan di area rahang kita. Nah, itu bisa nyeri juga sampai ke atas, sampai ke sini, area pinggir sini. Pernah juga orang yang mengalami begitu. Kalau misalnya lagi sakit gigi, ya kan, sakit gigi, rasanya pusing kok. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan banget ya, pusingnya itu sebenarnya area pelipis ini. Kalau orang yang alami radang di area rahangnya. Jadi itu macam-macam. Nah, tentunya penyebabnya juga macam-macam ya. Kalau tadi kita udah dengerin kalau namanya migrain itu biasanya seseorang itu kurang tidur ya kan, kemudian dia banyak konsumsi obat-obatan atau dia kurang nutrisi ya, makannya kurang ya kan. Tidak hanya nutrisi makanan, nutrisi dompet juga kurang ya. Jadi beban pikiran ya. Jadi sering migrain. Nah ini hati-hati juga ya. Kenapa? Karena ini alarm terjadinya resiko yang namanya stroke. Oh, oke. Jadi rentetannya jauh ya? Jauh, tapi itu nanti dia ke sana. Kalau kita nggak aware, kita nggak jaga, kita nggak segera ya bertindak atau merubah pola kehidupan kita menjadi hidup yang lebih sehat. Ini pintu gerbangnya nih ya. Ini alarm tubuh kita. Jadi kalau migrain tadi dia karena stres ya, kemudian kurang makan, kurang nutrisi, atau mungkin kurang tidur, kemudian konsumsi obat-obat tertentu ya. Kemudian begini, ada tadi namanya juga tension. Kalau tension ini biasanya sakit kepala karena stres ya kan, kayak layangan putus itu ya. Misalnya suami selingkuh, terombang-ambing, hati sakit, pikiran terganggu. Bener ya. banget. Jadi bukan lagi layangan putus, sekarang nih sudah jadi layangan apa ya? Layangan pegat katanya. Layangan pegat ya. Layangannya udah tercabik-cabik ya sudah. Jadi itu dia karena stres. Nah ini karena kelelahan batin, kelelahan pikiran. Otomatis ya kan? makannya juga jadi ini ya, nggak teratur. Iya betul. Ya. Nah ini akan sampai ke sana nanti sakit lambung lah ya kan. Paling sering banget. Jadi stres karena pekerjaan ya kan, stres mau nikah juga bisa loh. Jadi nggak hanya tentang layangan putus atau negatif perselingkuhan, stres menghadapi sebuah promo yang baru, sebuah tanggung jawab yang baru juga bisa. Jadi ini semua penyebabnya. Nah kemudian tadi yang namanya sakit kepala klaster ya, itu biasanya terjadi karena mata kita kelamaan berakomodasi terhadap cahaya. Dan saya memang akui ya, saya itu satu hari itu hampir 16 jam di depan laptop ya, karena ada yang saya kerjakan, memang pekerjaan saya tidak bisa jauh dari laptop. Memang saya akui. Nah ternyata memang saya mengalami sakit kepala yang di area mata ya, karena tekanan intrakranial di area mata, jadi itu menyebabkan rawan radiasi juga ya. Betul, jadi karena radiasi. Nah biasanya juga pada anak-anak yang sekolah online ya, kemudian pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang bekerja di kantoran, seperti yang berlama-lama di depan laptop, di depan handphone, di depan secara visual begitu ya, itu mempengaruhi. Kemudian yang tadi sakit kepala TMJ itu dikarenakan bisa sakit gigi atau suka mengunyah yang keras-keras. Nah nyemil kacang ya kan, kemudian bukan nyemil batu ya, enggak ya. Jadi nyemil yang keras-keras, kayak misalnya apa yang keras ya, kacang, rengginang itu keras. ini juga sih? permen Kemudian ya. Apalagi ya, suka makan daging yang keras ya, kemudian terjadi cedera ya di area rahang, itu bisa jadi. Atau menggunakan misalnya gigi berlubang, atau memang menggunakan gigi palsu juga bisa ya, itu mempengaruhi. Nah ini semua penyebabnya, tapi kita harus tetap jangan sepelekan ya, jangan sepelekan. Karena apa? Kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita biarkan, itu dampaknya akan merentet kemana-mana. Tahu nggak bahayanya begini, dari sakit kepala bisa jadi masalah penglihatan. Dari masalah penglihatan muncul mekanisme tubuh mual, muntah, pusing, bahkan ada loh sampai pingsan ya kan. Kemudian apalagi kaku-kaku area leher. Nah kalau sudah kaku-kaku area leher, ujung-ujungnya nanti nggak enak badan, rasa greges ya, rasa meriang. Kemudian kalau sudah greges meriang, ujung-ujungnya apa? Pilek, sakit tenggorokan ya kan, bahkan mata merah, iritasi, itu bisa, semuanya bisa. Kemudian apalagi ujung-ujungnya bisa apa? Menghambat aktivitas. Kalau nggak bisa aktivitas, nggak bisa kerja, ujung-ujungnya tambah stres, nggak ada pemasukan. Pengeluaran semakin bertambah.
Sebenarnya dari sakit kepala yang dibiarkan berlarut-larut ini cukup bahaya. Oke, luar biasa ya penjelasannya. Jadi kita lebih tahu ya, lebih tahu diri tentunya juga ya untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih sebelumnya Mbak Shirley. Sekarang kalau dari pengalamannya Mbak Rinda nih ya, sebelumnya pernah sakit di bagian ubun-ubun, bukan sakit kepala yang kayak biasa kita minum es ya. Kan ada tuh yang minum es, sakitnya langsung ke atas itu ya. Itu efek daripada syaraf ya, syaraf kita yang ada area dalam gigi kita yang terbuka sehingga ada syaraf yang kena itu langsung nyet. Nah, sensitif, gigi langsung sensitif ya. Dan juga kalau dari pengalaman Mbak Rinda, waktu itu cara mengatasinya gimana Mbak? Iya, jadi untuk kalau saya pribadi Mbak ya, saya memang pusing ya beberapa kali pernah gitu ya. Tapi ya itu cuma di atas kepala aja gitu. Jadi waktu cara ngatasnya itu saya pegang kan, saya kayak saya pijit-pijit pelan-pelan kayak gitu. Dan juga kalau untuk minum-minuman obat-obatan gitu tuh memang saya hindari sih Mbak gitu. Jadi kalau saya bisa dengan cara mandiri ya, dipijit-pijit atau dengan minyak angin tuh ya saya gitu kan dulu gitu. Nanti kalau udah mendingan, udah enakan ya udah seperti itu. Tapi aja. Sebelumnya ada konsumsi obat enggak juga ya? Nggak ada. Suplemen juga enggak ya? Nggak Jadi ada. dibiarin aja ya, dipijat-pijat seperti biasa. Biasa, terus ya saya bawa tidur gitu aja sih Mbak. Ya, mungkin ini masih ringan gitu ya dialami Mbak bener. Rinda. Tapi kalau misalnya kita udah tahu saat ini, jangan dibiarkan juga seperti tadi Mbak Shirley sampaikan. Karena sakit kepala yang tak tertahankan itu biasanya tadi penglihatan menjadi ganda, terus juga leher terasa kaku, lemes pada wajah, gangguan pendengaran, mati rasa juga bisa gitu ya. Bukan mati rasa karena pasangan ya, itu berbeda. Dan kadang-kadang juga kita jadi sulit beraktivitas, tadi betul juga, sulit berjalan, sesak nafas, bisa hilang kesadaran bahkan kejang-kejang. Nah, tapi jangan sampai stres ya kita mendengar pembahasan seperti ini. Ini juga wawasan buat kita untuk selalu berhati-hati ya dengan apa yang kita makan dan juga apa yang kita lakukan keseharian kita. Tapi jangan kemana-mana nih sahabat sehat. Kita akan kembali lagi di program Ngobrol Sehat. Akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Boy. Ri. Alah boy. Pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Hah, Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan, Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Oh, aku ini nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan.
Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpha Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpha Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi program Ngobrol Sehat edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita, masih ada Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda ya. Kita tetap semangat ya, dan juga buat teman-teman yang berada di rumah yang lagi berkendara juga hati-hati, yang lagi jalan pakai motor juga hati-hati, jaga keselamatan, menggunakan masker, terus juga ya jangan lupa pakai helmnya ya, karena musibah tidak memandang jarak mau dekat ataupun juga jauh ya. Jadi jangan mentang-mentang karena dekat kita jadi lupa sama kesehatan kita sendiri atau keselamatan kita juga dan keluarga. Nah, di hari ini tentunya ya, tadi mau salah ngomong malahan ya. Di hari ini tentunya talkshow selama ini berlangsung, silahkan untuk telepon kita juga boleh, SMS WhatsAppnya apalagi di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Masih dengan membahas pusing dan juga areanya. Nah, sepertinya hari ini sudah ada yang bertanya ya, mungkin bisa saja kita sampaikan langsung. Dari siapa nih kira-kira operator? Oke, dari Bunda Salsa. Boleh tahu apa pertanyaannya? Kita dengarkan ya. Mau bertanya kenapa panas matahari tiba-tiba kepalanya sakit. Oke, katanya kenapa panas matahari tiba-tiba kepalanya sakit. Kenapa panas matahari tiba-tiba kepalanya sakit? Apa karena panas gitu ya? Panas, badan lemas ya, terus juga lambat makan, terus tiba-tiba kita jadinya ngerasanya pengen pingsan ya, atau karena hal-hal yang lainnya? Boleh disampaikan dengan Mbak Shirley penjelasannya? Iya, terima kasih untuk Bunda Salsa ya yang memberikan pertanyaan pada kita pada hari ini. Nah, begini ya, terkait apa yang dirasakan oleh Bunda Salsa mengenai kalau di atas panas matahari kemudian rasanya pusing, rasanya kok lemes ya, itu biasanya terjadi terkait yang pertama tubuh sedang dehidrasi. Nah, kalau tubuh dehidrasi karena panasnya matahari, adanya cairan yang keluar ya dalam tubuh kita untuk untuk membantu tubuh tetap bisa menyesuaikan. Nah, biasanya mengeluarkan banyak keringat. Nah, banyaknya aktivitas kayak mengeluarkan keringat inilah yang kemudian menyebabkan tubuh menjadi dehidrasi. Haus ya, haus, kurang air. Nah, sehingga mekanisme tubuhnya atau metabolismenya terganggu. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan lemes, panas, dan capek dan lelah. Belum lagi cahaya sinar matahari UV itu mengandung radiasi bagi tubuh kita, sehingga kenapa kita rasanya kok pusing ya kan, kemudian cepat capek, cepat lelah seperti itu. Kalau saya boleh sarankan harus minum air yang banyak ya, minum air yang banyak, kemudian cari makanan, kalau enggak teh manis sedikit, kalau memang ada gula atau ada diabetes ya jangan terlalu banyak, hanya untuk energi karena glukosanya kurang seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini istirahat dulu sejenak, jangan dilanjutkan, diam dulu supaya jantungnya memompanya lebih tenang ya. Kemudian bantu dengan memberikan minuman dan kalau ada minuman yang manis supaya tenaganya berikan, minum maksud saya ya, minum, kemudian berteduh juga ya. Jadi jangan diporsir dulu kalau enggak capek, karena ini tubuh sedang dehidrasi. Ini alarm tubuh sedang dehidrasi, jadi nggak bisa melakukan metabolisme karena nggak ada glukosa yang dipakai untuk jadi energi begitu. Oke, dan itu tadi semoga bisa menjawab ya jawaban yang juga sudah dijawab oleh Mbak Shirley tadi. Silakan juga mungkin yang lainnya ingin bertanya atau Mbak Rinda ingin menanggapi, boleh?
Iya Mbak, kalau untuk pusing karena kena sinar matahari Mbak ya gitu. Untuk saya pribadi juga pernah tuh Mbak gitu. Jadi tiba-tiba kita ada di dalam ruangan terus tuh keluar ya, apalagi dengan sinar matahari yang sangat terang sekali, nyengat sekali Mbak ya. Jadi pas keluar tuh aduh kok tiba-tiba pusing gitu. Apalagi kita udah beraktivitas seharian dan pada saat keluar dengan sinar matahari yang terang banget gitu ya, apalagi Nyengat di gitu ya. atas kepala Mbak ya. Nah itu mungkin mungkin kita di atas kepala kita nggak kita lindungi juga gitu kan ya, seperti kayak kita mungkin pakai motor, nah kalau nggak pakai helm ya itu gitu kan. Jadi bukan hanya kepala itu juga untuk bisa menghindari sinar matahari itu juga tadi dengan menggunakan helm gitu. Karena kan kalau kepala kita pas keluar tiba-tiba langsung kena Nyengat ke ya. atas kepala itu kan rasanya juga sakit sekali Betul. Mbak ya. Nah memang benar sih. Jadi saya juga sarannya seperti kayak Mbak Sherly tadi Mbak ya, yang dengan konsumsi minum air yang cukup juga gitu, atau enggak ya di atas kepala kita lindungi dengan apa gitu biar nggak langsung terkena dengan sinar matahari. Iya betul. Dan juga terkadang kalau kita terlalu lama pakai helm juga bisa jadi sakit kepala ya, Iya. bahkan juga pusing karena terlalu ditekan gitu ya. Apalagi panas, kadang-kadang bawahnya bisa emosi juga. Udah kayak gitu macet Kayak gitu macet ya, pusing juga karena mungkin nggak terbiasa kan. Nah, jadi buat sahabat sehat yang lainnya juga ingin bertanya, boleh sekali, tapi kita jangan lupakan selalu konsumsi Alpha Propolis. Ya kenapa kita harus selalu konsumsi itu? Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya, tapi kita masih bahas juga mengenai penjelasan pusing yang lebih lengkap lagi. Silakan Mbak Sherly, mungkin ada yang disampaikan lagi? Iya, jadi kalau kita mulai mengalami pusing, mulai mengalami sakit kepala, itu kita mulai waspada. Jangan-jangan ada penyakit ya. Ini sebagai alarm tubuh kita supaya kita bisa lebih aware, kita lebih perhatikan lagi apa yang terjadi. Nah, saya punya catatan di sini ya. Saya buka catatan saya dulu ya, supaya saya tidak lupa. Ya, oke. Jadi begini, saya catat di sini ya. Kalau kita suka nyari kepala tadi di area tulang rahang kita sini, area pelipis, itu bisa jadi kita mengalami yang namanya adanya infeksi bagian di gigi kita, kemudian adanya syaraf atau neuron yang terkait di area gigi kita ya, area mulut kita bermasalah, atau memang kita memiliki infeksi ya di area sinus kita. Nah kemudian kalau misalnya kita tadi sakit kepala di bagian atas, kayak tadi yang disampaikan Mbak Rinda ya, itu terkait biasanya mengalami yang namanya adanya gejala hipertensi. Nah ya kan, hati-hati ya. Jadi itu terkait dengan gejala hipertensi, kemudian adanya gangguan ya seperti memang sirkulasi atau metabolisme darah. Itu terkait dengan pembuluh darah kita ya, bagaimana darah yang masuk, kemudian apakah ada asam urat, kolesterol, seperti itu ya. Jadi itu harus kita sudah mulai perhatikan. Kemudian kalau tadi terkait dengan seperti saya ya, suka sakit kepala di area mata, seperti itu di area sini, area apa sih namanya ini, jidat ya, Dahi ya. Dahi. Kemudian itu artinya ada sesuatu kayak mata lelah atau ada sesuatu yang beresiko terhadap infeksi mata. Dan memang kalau saya akui benar juga sih, karena saya menggunakan mata terus ya untuk melihat, menonton atau memperhatikan pekerjaan-pekerjaan saya di area visual seperti itu. Kemudian kalau dia sakit kepalanya di area misalnya area belakang ya, area belakang kepala sini, itu bisa jadi kita ada peradangan di area panggul, di area tulang belakang kita, atau terkait dengan adanya sistem di area pembuangan atau area ginjal kita yang bermasalah. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentunya kita pasti ada solusi ya. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jangan usah khawatir, nggak usah takut duluan. Semuanya itu pasti bisa diatasi asalkan kitanya mau gitu loh ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita kurangi atau batasi asupan kafein. Kalau tadi kita mengalami berbagai jenis masalah ini ya, kenapa kafein itu bisa membantu kita kalau dikurangi untuk mengurangi pusing? Karena begini, kafein itu kan kerjanya kan dia kan mendoping ya, membuat tubuh tuh rasanya untuk terpacu gitu ya. Jadi kita kurangi karena ini terkait dengan daya kerja jantung kita. Kalau kita ngopi 1 hari 3 kali, apalagi kalau suka terima tamu ya, nanti banyak tamu misalnya sebentar ngopi, ditemenin ngopi lagi ngopi. Nah ini kurangin, cukup 1 kali 1 hari seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang cukup berat, apalagi kalau udah usia, dikurangin ya. Pelan-pelan, gak usah dikerjakan semua, tapi diatur. Kemudian kalau misalnya terkait juga badannya berat ya, artinya memiliki bobot ya, saya tidak mau bilang gemuk ya, saya bilang bobotnya lebih berat begitu ya. Jadi ini juga harus dikurangi dengan olahraga. Kemudian kita harus banyak minum air putih
ya, dan mulailah untuk mendetoks tubuh kita. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena proses detoksifikasi ini sangat baik. Artinya kita mengizinkan tubuh kita ini beristirahat, dibersihkan, kemudian ada kebutuhan akan vitamin, akan mineral yang kita dengan sengaja berikan kepada tubuh kita. Supaya apa? Supaya dia bersih. Nah, karena gini, biasanya faktor penyebab yang paling banyak orang mengalami pusing itu karena tubuhnya itu banyak racun-racun. Seperti limbah-limbah yang harusnya dibuang, tapi nggak bisa dibuang. Tapi tenang, tetap ada solusinya. Nah, kita memiliki solusi. Kalau tadi kita punya sampah saja di rumah saja kita harus buang ya. Betul. Supaya rumah kita sehat, supaya rumah kita itu bersih. Apalagi sampah atau limbah dalam tubuh kita. Kita perlu buang. Masalahnya kan begini, gimana cara buangnya ya kan? Kalau sampah di rumah tinggal diambil, masukin plastik, diikat, buang. Tapi kalau di tubuh, kalau di tubuh bagaimana? Nah, tetap ada solusinya tadi saya katakan. Jadi kita memerlukan satu mekanisme atau sesuatu yang membantu kita dari luar untuk membantu membersihkan limbah-limbah atau racun-racun dalam tubuh kita supaya kita bisa tetap sehat. Jadi yang namanya sakit kepala, yang namanya pusing itu kita bisa atasi. Bagaimana caranya? Di sini ada namanya alpha propolis ya. Di alpha propolis ini mengandung begitu banyak senyawa aktif yang berguna, yang baik untuk melakukan pembuangan limbah dalam tubuh kita. Kita itu sakit karena banyaknya kotoran ya atau metabolisme tubuh yang nggak bersih begitu. Akhirnya apa? Ini tertumpuk, dipakai lagi sama tubuh kita, didaur ulang lagi. Nah, masalahnya kan kalau sudah sampah saja kalau kotor dibiarkan lama, jadi apa, Mbak? aromanya membusuk, bau, ya kan, kemudian bakteri tidak nyaman menumpuk. juga. Baru juga ada hewan-hewan ya yang ikut campur ya. Iya, jadi apalagi dalam tubuh kita seperti itu. Nah, jadi kita harus bantu. Kenapa sih begitu banyak sekali menuai penyakit loh? Kok aku sakit ini, sakit ini, sakit ini? Ya karena tadi proses pembuangan dalam tubuh kita nggak lancar. Masuknya lancar, pembuangannya keluarnya nggak nyedat. lancar. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Tubuh itu harus dibantu, ya kan? Kita sudah menggunakan tubuh kita itu untuk makan, untuk rokok misalnya kan, aduh kasihan banget kan, dan tubuh kita sudah bersabar selama ini, Mbak. Jadi ayo kita berubah ya. Kita harus mulai membersihkan racun-racun tersisa pembuangan yang tidak bisa di metabolisme tubuh kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita mulai minum alpha propolis seperti itu. Nah, jadi begini, pada alpha propolis ketika tubuh kita suka mulai pusing, itu artinya tubuh kita banyak racun ya. Banyak racun, banyak limbah. Bisa juga menjadi alarm tubuh adanya penyakit nih. Adanya penyakit yang berbahaya yang nantinya akan beresiko di kemudian hari yang membahayakan tubuh kita. Nah, dari sekarang kita udah mulai cegah, kita udah mulai bantu dibersihkan supaya nggak menumpuk sampah, limbah dalam tubuh kita. Dengan cara bagaimana? Konsumsi alpha propolis. Nah, alpha propolis ini kandungannya sangat luar biasa. Bahkan dari anak umur 2 tahun sampai lansia itu sudah boleh diminum. Artinya kenapa? Anak umur 2 tahun juga punya limbah loh dalam tubuhnya. Jadi kita ini kan tiap hari makan, tiap hari masuk. Tapi kalau pembuangan kita nggak lancar, sisanya itu loh kemana? Ya kan? Apalagi kita yang sudah, maaf kata, berusia udah puluhan tahun ya kan, bayangkan limbahnya tuh kemana gitu ya kan, terendap dalam tubuh kita, dan ini jadi bahaya, jadi penyakit. Itu sebabnya kita harus bantu dengan konsumsi alpha propolis supaya metabolisme menjadi lancar, pembuangan limbah menjadi lancar. Kalau misalnya kita obesitas nih, gemuk nih ya, pasti pembuangan juga nggak lancar. Banyak sekali tumpukan-tumpukan. Bagaimana caranya? Dengan alpha propolis, glukosa ya yang menumpuk dalam tubuh itu diubah partikelnya lebih kecil menjadi aglikon, dan kemudian dia bisa dibuang lewat apa? Lewat pembuangan kita di ginjal. Seperti itu. Kalau dia masih bagus, masih baik, kalau kita baru makan, dia diserap lebih kecil. Artinya dipakai untuk tenaga. Tapi kalau enggak, dia dibuang oleh tubuh kita. Jadi aman kan? Nggak repot seperti itu. Oke ya. Jadi penjelasannya juga mudah kita pahami ya, Mbak Rinda, dan juga buat teman-teman yang lainnya silahkan bertanya juga. Nah, karena tadi kan yang sebelumnya mungkin ada yang tahu kalau kafein itu kopi. Sebenarnya kafein itu juga banyak ya, ada kopi, terus juga di sini ada lagi minuman bersoda, bahkan juga ada coklat ya. Yang si manis ini kadang-kadang kita nggak sadari juga bisa menjadi bumerang buat tubuh kita, dan kalau terlalu banyak ya bahkan ada yang kecanduan itu bisa menjadi
obesitas ya. Nah terus juga ada lagi namanya es krim. Siapa sih yang nggak suka scoop pada es krim? Saya juga suka sebenarnya. Mungkin kita bisa ganti dengan es krim yogurt ya, yang lebih sehat untuk pencernaan, atau juga es krim buah yang kita buat sendiri gitu ya, yang ada di rumah. Atau ada juga nih teman-teman, terkadang ada pil diet juga yang kita tidak tahu asal usulnya seperti apa. Itu juga mengandung kafein, apalagi dengan teh ya. Teh juga ada yang mengandung kafein, apalagi kalau kalian suka minumnya teh campuran-campuran apa gitu. Bahkan kopi juga ada nih ya, kopi ada kopi rasa buah, bahkan juga ada kopi susu. Nah kita kan nggak tahu ya takaran kafeinnya berapa, dan juga untuk mencegah bagi teman-teman barangkali yang punya diabetes, kita nggak tahu juga takaran dari gulanya seperti apa. Dan ini juga kadang-kadang yang tidak kita sadari, mungkin setiap hari kalau ada angsulan ya atau kembalian permen penyegar nafas juga mengandung kafein, apalagi pil reda nyeri ya. Boleh sebenarnya, tapi jangan terlalu sering karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah jadi buat sahabat sehat yang berada dimanapun ya, silahkan untuk konsultasi selama talk show ini berlangsung di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen. Itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen. Itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpa Propolis. Alpa Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpa Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh.
Kembali lagi bersama saya Alfianita dan juga masih bersama Mbak Sherly, tentunya juga masih ada Mbak Rinda yang menemani kita ya. Untuk sahabat sehat yang berada di rumah, yang lagi berkendara juga di mobil, hati-hati di jalan. Dan juga kami akan membahas dengan tema yang sama ya, untuk membahas pusing beserta areanya. Tapi sebelumnya Nita mau sampaikan kalau Alpha Propolis ini adalah produk herbal dalam bentuk cair, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan memelihara daya tahan tubuh. Jadi di setiap tetesan Alpha Propolis yang kita konsumsi mengandung antioksidan, nutrisi, vitamin B, C, dan juga E. Direkomendasikan pula sebagai obat anti kanker dengan mencegah sel kanker untuk berkembang biak ya. Selain itu juga bisa membantu dalam penyembuhan berbagai macam penyakit, aman tanpa efek samping, telah terdaftar di BPOM ya. Jadi tunggu apa lagi? Silakan konsumsi Alpha Propolis secara rutin 3 kali sehari, 6 tetes yang dilarutkan dalam air. Bisa ditemukan juga di apotik, toko obat terdekat di wilayah kamu ya. Silakan konsultasinya boleh ya untuk call center Alpha Propolis di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi, call center Alpha Propolis di 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada Mbak Rinda ya untuk menjelaskan atau untuk mau bertanya juga atau untuk menyampaikan ya sebagai penyambung lidah dari teman-teman yang sudah menghubungi di call center Alpha Propolis sebelumnya. Iya Mbak, kalau untuk masalah pusing ini Mbak ya, memang ada juga beberapa customer yang nanya gitu. Nah, tapi dari pusingnya itu bukan pusing biasa gitu, bukan hanya sekali 2 kali aja, mungkin enggak, tapi ini pusingnya tuh bisa sampai berkepanjangan. Akut ya? Iya gitu. Nah mungkin aja ya, mungkin ini udah bukan masalah penyakit pusing lagi, tapi mungkin itu udah menjadi gejala dari suatu penyakit gitu. Tapi ya dari dia awali dengan pusingnya tuh berkepanjangan sekali gitu. Maka dari itu, ya itu saya sarankan juga untuk minum Alpha Propolis. Nah untuk responnya bagaimana, nah itu masih belum ada kelanjutannya gitu ya. Tapi kita tunggu ya. Bener, nanti keluhan dari bapak tersebut seperti itu. Jadi sering Mbak, saya ini pusingnya tuh berkepanjangan juga sering ya. Nanti lah mungkin besok akan kami infokan lagi ya untuk feedbacknya bagaimana. Nah tapi Mbak, untuk kita nih Mbak ya, kadang Mbak Nita pernah nggak sih ngerasa pusing karena pengharum? Pernah Mbak pernah ya? khususnya mungkin yang seperti ini ya, pengharum parfum. Iya, bener. Terus juga biasanya saya paling nyengat banget kalau aroma parfum laki-laki. Bukan yang dipakai sama laki-lakinya ya. Kalau kita beli gitu ya, atau misalnya di rumah punya bapak, punya om gitu kan, ketika disemprot gitu aromanya nyengat banget, atau nyengat ya pokoknya nyengat lah ya. Iya, bener. Kita tuh langsung pusing ya. Atau juga saya juga nggak bisa aroma-aroma yang pengharum mobil gitu ya. Iya. Yang ini nih, mohon maaf ya, jeruk gitu. Oh jadi yang jeruk-jeruk gitu itu juga nyengat juga ya. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang sensitif kepada aroma-aroma. Jadi kalau dari Mbak Rinda, apakah juga pernah? Iya bener Mbak. Jadi ya kayak seperti parfum atau pengharum ruangan ya, pengharum itu tadi kayak mobil gitu Mbak ya. Nah itu kadang tuh tiba-tiba kalau mungkin terlalu nyengat atau terlalu keras gitu ya, kalau kita istilahnya begitu Mbak ya, orang awam kan, kayak aduh kok tiba-tiba langsung pusing. Iya, gitu mungkin bisa kan. kita ganti juga nih Mbak Rinda dengan aroma kopi. Nah iya, kopi. bisa juga. Biasanya kopi juga enak nih aromanya ya. Segar ya. Makanya tuh Mbak, kira-kira Aromaterapi kenapa juga. ya? Iya, aromaterapi juga. Oh, Kita iya, juga ada loh di sini aromaterapi ya. Ya itu kadang kan kita bingung ya, kenapa ya kok dengan nyium, padahal kan mungkin sebagian orang ada yang seneng ya dengan seperti itu kan, apalagi nih kan judulnya, maksudnya iklannya itu kan ada pengharum gitu kan, Betul. tapi kok malah ngebuat kita pusing pengharum ini. Iya, Nah, mungkin itu- nggak cocok ya. Nah itu kira-kira kenapa ya gitu. Iya, Mas? kira-kira bagaimana nih Mbak Sherly dari tanggapannya Mbak Rinda gitu ya mengenai aroma atau ini ya parfum juga ya, atau pengharum ruangan gitu. Bahkan ada juga yang sensitif sama aroma buah. Oh iya. Contohnya bener. durian juga bisa bikin Oh, pusing iya, ya bener. kan. Nah, jadi Oh, tanggapannya iya. bagaimana nih Mbak Sherly? Ya, ini kalau kita ngomongin tentang pusing gara-gara bau ya, itu biasanya sih karena sensitivitas ya. Sensitivitas area atau indera penciuman kita yang kemudian mengirimkan sinyal kepada otak kita ya kan, dan itu menyebabkan kita kayak merasa bahwa kita tuh ingat gitu loh, oh kalau bau ini saya nggak suka nih, jadi dia mulailah mempengaruhi. Kemudian bisa juga menjadi ini pencetus adanya pencetus. Jadi kita itu begini, kita bisa menjadi ekspektasi dalam interpretasi dalam otak kepala kita ya, sehingga kita tuh kemudian aduh rasanya pusing, jadi seperti sugesti ya. Oke. Karena lama kelamaan yang memang karena kita dulu pernah seperti itu, mungkin pada saat waktu itu kita menciumnya, Jadi terbawa ya. ya kita dalam kondisi yang kurang fit. Nah sehingga
itu kan gini, dalam otak kita ini ada, dia itu penuh dengan memori, ada bagian penyimpan memori yang dia memang itu menyimpan semua memori kita, ya, memori aktivitas di alam sadar maupun tidak sadar. Nah, di dalam kepala kita ini, dalam otak kita inilah yang kemudian ketika kita mencium sesuatu kayak misalnya aroma pusing misalnya, waktu kita kecil nih ya, aduh pusing ini kalau cium bau durian misalnya, mama kita bilang begitu, padahal kitanya nggak apa-apa gitu loh, tapi karena tersugesti terus. Nah, ini memori ini tersimpan di otak atau bagian kepala kita, sehingga waktu kita juga ikut cium, kita juga ikut pusing karena tadi dia mulai menyimpan data-datanya begitu ya. Atau memang kita pernah mengalami gangguan tubuh kayak kurang fit, baru kita mencium sesuatu kok malah tambah nggak enak, tambah enek. Nah, ini tersimpan, jadi data bau, kemudian data bahasa, data peristiwa, itu semua lengkap tersimpan di bagian otak kita. Itu yang menyebabkan kita menjadi seperti itu tadinya. Oke, baik. Jadi itu berarti sensitif dari kita aja ya, gitu ya. Saya punya suami lucu loh. Dia itu tidak suka bau minyak kayu putih. Oh iya. Kalau dia mencium bau minyak kayu putih dia pusing. Tapi kalau yang minyak kayu putih yang satunya gitu bisa. Satu yang mana yang aroma baby. Yang sama ya. Kenapa? Karena dari kecil dia itu nggak pernah dikasih minyak kayu putih sama orang tuanya, ya kan? Terus pakainya itu minyak apa ya? Kalau orang-orang zaman dulu itu saya lupa ada mereknya ibu-ibu itu ya. Jadi dia pakai minyak itu. Nah, karena mamanya nggak suka minyak kayu putih. Mama nggak suka minyak kayu putih, waktu kecil dia selalu dibilang begitu, pakai minyak ini aja bagus. Nah, itu tersugesti, setiap kali cium minyak kayu putih dia nggak mau. Padahal minyak kayu putih nggak apa-apa loh. Malahan ada orang kalau dia pusing, bahkan banyak nih ibu hamil nih, pakai minyak kayu putih malah justru sembuh, ya kan? Cium bau minyak kayu putih malah hilang pusingnya. Jadi ini sebenarnya sugesti yang terbangun dan tersimpan datanya di bagian otak kita. Oke, dan juga tadi sebelumnya nih Mbak Sherry, kita kan mendengarkan Mbak Rinda kalau ada bapak yang sudah konsumsi alpha propolis ya. Kalau pusingnya berkepanjangan gitu ya, ini apakah ada juga diberi untuk suatu gejala gitu buat kita sebagai peringatan gitu Mbak Sherry? Dia gimana? Kalau dari penjelasan pusing berkepanjangan. Sudah minum alpha propolis? Sudah, tapi baru tahap pemulihan ya? Iya, jadi sebelumnya memang sakitnya tuh itu Mbak, keluhannya karena sakit kepala berkepanjangan gitu. Makanya buat mencoba untuk alpha propolis ini seperti itu. Apakah ada perubahan atau belum gitu? Belum juga di follow up ya. Oke, jadi begini, kalau kita memang mengalami sakit kepala berkepanjangan, itu kita sudah mulai memperhatikan nih. Oh, apa nih? Kenapa nih penyebabnya? Apakah karena memang saya punya hipertensi? Kalau kita punya hipertensi, bagaimana pola makan kita? Apakah kita suka makan yang asin-asin, ya kan? Atau mungkin kita punya riwayat orang tua yang hipertensi, atau mungkin kita ada infeksi nih dalam tubuh kita, misalnya tadi di area gigi, area rahang, atau memang kita ada sakit lambung ya, yang kita biarkan terus-menerus. Sebenarnya sudah di awal-awal itu pasti sudah muncul, hanya saja dibiarkan, ya kan, ditunda pengobatannya, diulur-ulur, ya kan, akhirnya jadi apa? Berkepanjangan dan menumpuk ya. Nah, kalau sudah begini, baru kemudian cari pengobatan. Nggak apa-apa sih, masih bisa, cuman memang tidak seperti di awal, ada prosesnya. Nah, prosesnya ini yang sedang dikerjakan. Kalau tadi bapak yang bersangkutan sudah minum alpha propolis ya, nanti akan di follow up lagi karena dia baru minum ya, baru menggunakannya, baru mencoba. Nggak apa-apa, kita tunggu 1 minggu 2 minggu, ini pasti ada hasil yang terbaik. Yang penting minumnya teratur, kemudian makanannya juga mulai dijaga seperti itu. Nah, biasanya kalau kita sakit kepala langsung kita minum, kemudian sakit kepala berkepanjangan gitu ya, itu terkait dengan sirkulasi darah, sistem endokrin ya, penyakit sistemik ya, seperti itu. Jadi itu mempengaruhi proses metabolisme tubuh kita, sehingga perlahan-lahan memang nggak ada yang instan. Karena kalau kita melakukan pengobatan herbal, itu kita sedang diobati sampai ke akar-akarnya, bukan hanya gejalanya. Ingatin itu ya. Jadi kita tidak hanya mengobati gejalanya, tapi kita mengobati sampai ke akarnya. Penyebabnya apa nih? Oh, yang ini. Oke, fungsi hati. Oke, fungsi hatinya diperbaharui, ya, dibantu, diregenerasi sel-sel di dalamnya. Seperti itu fungsi kerjanya. Oke, jadi kalau kita konsumsi alpha propolis, jangan lupa juga untuk menjaga pola makan kita dan pola hidup sehat kita. Kadang kalau kita pernah mendengar, kita konsumsi obat yang biasanya ada yang per 6 bulan gitu ya, 6 bulan rutin. Tapi ketika kita melanggar aturan itu, maka kita harus ngulang lagi 6 bulan. Nah, mungkin seperti itu juga kegunaan dari alpha propolis itu gitu biasanya ya. obat untuk paru-paru, untuk TB ya, untuk TB. Jadi memang lakukan itu. Dan biasanya begini, kalau ada orang yang melakukan pengobatan seperti ini sampai 6 bulan ya, itu pasti daya tahan
tubuhnya sangat turun. Rentan ya. Rentan, imunnya tuh sangat turun. Jadi di ambang batas normal. Kenapa? Karena tadi proses sistemik kimia yang masuk lewat obat-obatan dalam tubuhnya dia. Itu sebabnya sebaiknya disarankan boleh mengkonsumsi alpha propolis untuk membantu meningkatkan imun tubuh. Kemudian begini, biasanya kalau orang banyak minum obat, dia tuh nggak enak makan. Saraf-sarafnya terganggu, area pengecapnya terganggu, Terasa pahit, rasa nggak ya. enak. Akhirnya apa? Nutrisi kan membantu tubuh menjadi lebih kuat, lebih mampu untuk tenaga. Tapi kalau dia nggak mau makan karena tadi konsumsi obat-obatan terlalu banyak, terlalu lama, akhirnya nanti malah berdampak pada kesehatan tubuhnya. Tubuh tambah kurus ya kan? Nah, itu sebabnya kita membantunya dengan apa? Alpha propolis. Di dalam alpha propolis ada namanya flavonoid. Flavonoidnya itu sangat luar biasa, jadi 1600. Ini luar biasa, jadi ini membantu ya tubuh untuk meregenerasi. Kemudian ada antibiotik alaminya, ada antioksidannya. Ini yang paling penting. Sekarang ini penemuan obat-obatan, semuanya itu kalau bisa ya, kalau boleh disarankan itu semuanya harus berdasarkan antioksidan. Karena ini memang yang paling dibutuhkan tubuh kita. Tubuh kita tuh perlu antioksidan. Kalau kita punya handphone nih, gampang banget nih, pakai HP ya, banyak fitur-fitur kita masukkan nih, install, kemudian HP kita jadi berat, HP kita jadi lemot ya kan, kemudian kita install pembersih, ada kan pembersih pembersih dalam untuk Ada membersihkan. tulisannya caci biasanya ya. Iya, pembersih file ya kan. Begitu kita install pembersih file, sama dia dibaca semua, kemudian dibersihkan. Wah, handphone kita lagi lebih bagus lagi, sudah di restart, lebih enak lagi dilihat, dipakai lebih maksimal. Demikianlah tubuh kita. Kalau kita punya antioksidan, kenapa sih kita perlu vitamin C? Kenapa sih kita perlu vitamin E? Semuanya dipecah dalam tubuh kita menjadi antioksidan, sehingga tubuh menjadi lebih fit, pembuangan lebih lancar. Kalau ada infeksinya dibantu, diberikan pemulihan penyembuhan, seperti itu. Oke. Panjang ya saya ya. Gak apa-apa. Tapi kita suka mendengarkannya ya. Iya. Dan ini juga menjadi ilmu buat sahabat saya yang ada di rumah. Semoga ini bisa menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin malu-malu untuk bertanya ya. Nah, kali ini kita kalau misalnya ada malu-malu untuk bertanya, tanya aja nggak apa-apa. Kalau misalnya tetap malu-malu juga, kita yang menjelaskan sampai akhir ya. Sekarang barangkali ini sudah di segmen terakhir kita mendengarkan dari Mbak Rinda kesimpulan dari pembahasan dari awal dan sampai akhir kenapa kita harus selalu konsumsi alpha propolis. Boleh diberitahu juga nih Mbak Rinda untuk pemesanannya lewat siapa, nomornya berapa, dan juga nanti bisa dibantu atau tidak untuk teman-teman atau sahabat sehat yang jauh gitu lokasinya mencari alpha propolis. Iya Mbak, seperti yang tadi Mas Herli udah bilang Mbak ya, contohnya kayak tadi bau-bauan pengharum seperti itu kan karena sugesti ya gitu. Sama kayak kita mungkin naik mobil gitu Mbak ya, kan waktu dulu kan aduh aku nggak bisa nih, apalagi mobilnya Nggak ber-AC biasa ya. yang ber-AC Ini terbiasanya pakai angkutan umum biasanya nih. Mabuk di jalan seperti itu. Nah itu mungkin karena itu juga sugesti ya kan gitu. Jadi untuk selanjutnya kalau sudah mau jalan menggunakan mobil AC pasti gitu alasannya kan gitu. Gak bisa nih. Belum nanti naik aja udah kacanya kepikiran dibuka. ya. Iya gitu, karena udah sugestinya dari awal udah begitu kan, pasti bakal mabuk. Nah itu ternyata juga karena dari diri kita sendiri kalau nggak kita latih gitu ya Mbak ya. Nah jadi untuk bisa meningkatkan imunitas kita juga bisa Mbak nih dengan alpha propolis gitu. Jadi kan kita juga jangan sampai ya Mbak ya seperti kayak Bapak tadi, aduh udah sakitnya tuh udah berkepanjangan. Nah seperti kita ini ya mungkin sakit pusingnya masih angin-anginan ya, kalau bisa jangan ya Mbak ya, jangan lagi pusing-pusing. Nah itu dengan apa ya, pastinya bisa dibantu dengan alpha propolis. Nah untuk cara gimana sih ngedapetinnya Mbak? Nah bisa nih hubungin call center kita di nomor 0812 2323 5544. Ada semua di apotek terdekat di kota Anda, atau mau pesan antar juga bisa nih, nanti akan kami hubungkan dengan sales yang terdekat yang ada di kota Anda. Oke, terima kasih Mbak Rinda. Dan juga untuk Mbak Shirley, apakah ada yang ingin disampaikan mengenai kesimpulan kita dari awal sampai akhir? Ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan mengenai nyeri kepala atau sakit kepala itu, ingatlah ya, ini merupakan alarm tubuh kita. Jangan dibiarkan, bahkan jangan diabaikan.
Itu sebabnya kita perlu membantu tubuh kita ya untuk memproses, untuk membuang semua limbah-limbah yang kita masukkan tadi ya, supaya bisa dikeluarkan dengan baik dengan cara apa? Konsumsi air putih, istirahat teratur, dan jangan lupa alpha propolis ya, 3 kali 6 tetes per hari supaya tubuh jadi fit, pembuangan lebih lancar, tubuh jadi segar seperti itu. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Sherry. Terima kasih juga buat sahabat sehat yang sudah ikutan partisipasi bersama kita dan juga sudah bertanya ya selama talk show ini berlangsung. Jagalah kesehatan, tingkatkan imunitas dengan alpha propolis. Seperti yang kita ketahui juga, propolis berasal dari getah tumbuh-tumbuhan digunakan oleh lebah alami ya, dan juga memperbaiki sarangnya. Dalam memperbaiki sarang sejak dahulu, propolis sendiri sudah digunakan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit dan mengandung antioksidan seperti yang sudah kita bahas tadi. Nutrisinya juga ada vitamin B, C, dan E diperlukan oleh tubuh dalam membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Aman, tidak usah khawatir, tanpa efek samping juga, telah terdaftar di BPOM. Konsumsi alpha propolis secara rutin 3 kali sehari, 6 tetes dilarutkan dalam air. Bisa juga kalian dapatkan alpha propolis di apotek, toko obat terdekat di wilayah Anda. Bisa juga konsultasi dengan nomor tadi disampaikan oleh Mbak Rinda ya. Alpha propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Demikian program Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya buat sahabat sehat. Mbak Rinda terima kasih, Mbak Shirley juga terima kasih banyak ya. Dan juga kita akan ketemu kembali di program Ngobrol Sehat edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Sehat.